Selayaknya gunung-gunung lain yang pasti memiliki cerita misteri, di Bromo pun ada kisah berbau mistis yang dipercaya oleh warga sekitarnya. Ini adalah mitos di Bromo yang paling terkenal, pemirsa. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Meninggalkan Kawah Putih Ciwidey yang mempunyai mitos mengenai tidak ada satupun binatang yang mau memasuki area tersebut, rupanya masih banyak lagi kawah-kawah lainnya di tanah air, pemirsa, yang konon katanya juga lebih angker dan menyeramkan dari Kawah Putih Ciwidey. Lantas, kawah-kawah mana sajakah itu? Memang tidak ada yang bisa menyangkal pesona Gunung Bromo, pemirsa. Di mana konon katanya salah satu gunung terindah dengan pemandangan sunrise terindah di Indonesia. Memiliki daya tarik serta keindahan yang pasti akan membuat terpana. Namun pemirsa, di balik keindahan Bromo yang sudah diakui banyak orang tersebut, ternyata ada misteri dan mitos-mitos yang tersembunyi rapi di sana. Selayaknya gunung-gunung lain yang pasti memiliki cerita misteri, di Bromo pun ada kisah berbau mistis yang dipercaya oleh warga sekitarnya. Ini adalah mitos di Bromo yang paling terkenal, pemirsa. Menurut orang-orang pintar, konon katanya ada legenda soal akar gaib yang melintang tepat di wilayah kawah pasir di Gunung Bromo. Bahkan tidak semua orang pintar yang bisa melihatnya, pemirsa. Di mana hanya orang-orang terpilih saja yang bisa melihatnya. Akar gaib inilah yang melindungi Bromo, pemirsa. Pengunjung yang niatnya tidak baik dan tidak menghormati penghuni Bromo, konon bisa disesatkan oleh akar gaib tersebut. Untuk itulah, pengunjung pun diwajibkan untuk menjaga hati, tingkah, hingga lisan saat menikmati indahnya kawah pasir Bromo. Kisah mistis lainnya terjadi sekitar pada tahun 2015 hingga 2016 lalu. Kala itu pemirsa, Bromo mengalami peningkatan aktivitas. Banyak para ahli supranatural mengklaim bahwa kejadian tersebut adalah akibat dari pembangunan kerajaan gaib setinggi 18 tingkat yang konon katanya dikerjakan oleh Ki Bromo. Ki Bromo sendiri merupakan penguasa ataupun pimpinan di alam gaib Gunung Bromo, di mana masyarakat sekitar amat percaya akan hal itu. Hingga mereka pun memberikan sesajian untuk Ki Bromo dan para anak buahnya di bangsa jin agar pembangunan tersebut segera dihentikan. Sama halnya dengan lumpur hisap di hutan Amazon. Gunung Bromo pun konon katanya memiliki pasir dengan kemampuan menghisap manusia yang berada di atasnya. Konon tidak ada yang tahu di mana titik pasir hisap di kawasan padang pasir Bromo ini, pemirsa. Kecuali juru kunci dan warga Tengger asli. Selain beberapa cerita misteri dan mitos, konon katanya di kawasan Gunung Bromo memiliki sebuah keunikan, di mana terdapat suku Tengger yang mendiami wilayah Gunung Bromo. Konon katanya, suku Tengger merupakan suku asli yang mendiami wilayah Gunung Bromo dan Semeru yang meliputi Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Malang, dan Pasuruan. Warga suku Tengger tersebut biasa disebut dengan orang Tengger. Selain itu, suku Tengger memiliki berbagai upacara, yaitu upacara Yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini dilakukan setahun sekali dan bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo, yakni Pura Luhur Poten Bromo, dan dilanjutkan ke puncak Gunung Bromo. Suku Tengger konon katanya pemirsa meyakini bahwa Gunung Bromo atau Gunung Brahma merupakan gunung suci. Untuk itulah upacara dilakukan di kaki Gunung Bromo. Nama Tengger sendiri diambil dari nama tokoh legendaris yang dianggap sebagai leluhurnya, yakni Teng dari akhiran nama Roro Anteng dan Ger dari akhiran nama Joko Seger.
Masyarakat suku Tengger pun mempercayai bahwa suku tersebut adalah keturunan Roro Anteng dan Joko Seger. Suku Tengger juga konon katanya merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit, di mana pada umumnya masyarakat Tengger beragama Hindu. Hingga kini, suku Tengger hidup dengan adat dan tradisinya sendiri serta tidak terpengaruh modernisasi zaman. Padahal tempat tinggalnya sangat mudah dijangkau pemirsa oleh para wisatawan baik dari dalam dan luar negeri. Bahkan selama berabad-abad, suku Tengger tetap mampu mempertahankan karakteristiknya sehingga adat dan budaya sampai saat ini pun masih tetap lestari. Suku Tengger sendiri menggunakan bahasa Jawi kuno, di mana bahasa tersebut diyakini sebagai dialek pada masa Kerajaan Majapahit. Bahasa yang digunakan sebagai mantra ditulis dengan huruf Jawa Kawi. Ada anggapan bahwa konon katanya bahasa suku Tengger merupakan turunan dari bahasa Kawi dan banyak mempertahankan kalimat-kalimat kuno yang sudah tak digunakan lagi dalam bahasa Jawa modern. Upacara Yatnya Kasada juga kerap dilakukan sebagai bentuk persembahan untuk Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu, sebagai wujud syukur atas karunia yang diberikan kepada masyarakat suku Tengger. Adanya upacara ini pemirsa menjadikan suatu ikon budaya di Gunung Bromo dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Yatnya Kasada konon katanya merupakan upacara keagamaan yang dilakukan masyarakat suku Tengger. Bentuknya berupa pengiriman kurban kepada leluhurnya yang ada di kawah Gunung Bromo. Serunya, upacara ini dilakukan pada malam hari hingga matahari terbit. Sebagai kawasan wisata yang terkenal di Banyuwangi, Gunung Ijen tentunya sudah banyak dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Lantaran menyuguhkan keindahan alam dan kesejukan atmosfernya yang membuat semua orang betah di sana pemirsa. Konon katanya, Gunung Ijen juga dikenal sebagai gunung berapi aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus. Ketinggian Gunung Ijen sendiri mencapai 2.443 mdpl, di mana di sebelah timur juga terdapat Gunung Merapi dengan bulan sabit di kawahnya. Keindahan Gunung Ijen konon katanya terletak pada kawahnya yang berwarna hijau pirus dan luasnya yang mencapai 5.466 hektar, sekaligus menjadi kawah asam terbesar di dunia. Konon, di balik itu semua pemirsa, ternyata Gunung Ijen menyimpan misteri yang menarik untuk disimak. Konon katanya terdapat mitos bunga abadi berasal dari legenda Banyuwangi tentang Sidapaksa yang disuruh mencari bunga abadi yang konon katanya bisa membuat orang menjadi awet muda. Namun, bunga ini malah menceraikan Sidapaksa dan Sri Tanjung istrinya. Bunga abadi sendiri adalah sebutan dari bunga Edelweiss atau Anaphalis javanica yang hidup di ketinggian 1.800 mdpl. Keunikan dari bunga ini adalah tidak cepat layu pemirsa, walau sudah dipetik dalam waktu lama. Ciri-ciri bunga ini adalah daunnya yang panjang dan lancip, serta berbulu dengan kelopak warna putih dan putik bunga berwarna kuning menjadi keindahan utama dari bunga tersebut. Namun sayangnya pemirsa, bunga ini semakin berkurang lantaran ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang memetiknya secara ilegal untuk koleksi atau untuk dijual. Misteri lainnya dari Kawah Ijen adalah selamatan Kawah Ijen pemirsa. Konon katanya ritual ini sering dilakukan oleh penambang belerang. Biasanya mereka akan mengorbankan kepala kambing dan menanamnya di dapur belerang. Mereka juga mengadakan makan bersama di lokasi penambangan, di mana konon katanya untuk memohon keselamatan dalam bekerja. Entah apa alasan mereka untuk memilih kepala kambing. Mungkin ada penunggu gaib yang menghuni Kawah Ijen yang harus dihormati dan diberi sesaji agar tidak mengganggu penambang. Selain beberapa cerita misteri dan mitos tadi, konon katanya di Kawah Ijen juga terdapat sebuah fenomena api biru atau blue fire.
di mana konon hanya ada 2 di dunia, yaitu di Indonesia dan Islandia. Lantas, apakah cahaya biru tersebut? Dan dari mana asalnya? Memang banyak orang mengunjungi Kawah Ijen untuk sekedar melihat kawah dan api biru yang cantik warnanya. Api biru tersebut pemirsa bisa terlihat indah ketika malam hari di Kawah Ijen. Namun, meski terlihat seperti aliran lava berwarna biru, asal warna biru dari api biru yang ada di Kawah Ijen bukan berasal dari batu yang berwarna biru. Konon katanya pemirsa, kilau biru yang terlihat di Kawah Ijen sebenarnya adalah gas hasil reaksi pembakaran dari senyawa belerang. Jika di siang hari, kita bisa melihat kawah yang berwarna hijau kebiruan, di mana di dalam Kawah Ijen itu sendiri terdapat kandungan asam yang tinggi. Dan rupanya, senyawa kimia yang ada di Gunung Ijen ini mempengaruhi warna api biru dan juga Kawah Ijen dengan cara yang berbeda. Konon katanya, gunung berapi biasanya mengeluarkan banyak senyawa kimia dari dalam bumi ke permukaan. Di Kawah Ijen sendiri, konon ada senyawa selain belerang yang mempengaruhi warna kawahnya. Misalnya saja seperti klorin dan berbagai logam lainnya. Di dalam kawah, gas sulfur dioksida larut dan membentuk asam belerang. Kemudian adanya klorin di sana, artinya ada senyawa asam hidrokolik. Begitu asamnya Kawah Ijen, tingkat keasaman atau pH kawah itu pun di bawah 0,5 yang tentunya angka ini menunjukkan jika kawah tersebut sangatlah asam. Tingkat keasaman yang begitu tinggi ini konon katanya bisa melarutkan logam sehingga terlihat menjadi berwarna cerah. Ini dikarenakan kandungan logam di dalam Kawah Ijen yang menyerap gelombang cahaya tertentu, sehingga kita melihat warna yang dipantulkan. Namun, meski indah pemirsa, senyawa yang ada di Kawah Ijen ini tentunya sangat berbahaya. Hingga para pengunjung pun harus mematuhi aturan yang berlaku jika sedang berkunjung di Kawah Ijen.